Gue agak kaget sama wartawan yang ngatain Puji itu artis kematian. Sumpah kaget banget. Secara dia kan nyari makan dari ngeliput-ngeliput hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi bisa-bisa dia ngatain kayak gitu kemarin. Nggak tahu ada masalah apa dengan pola pikirnya atau hatinya atau karena dia iri. Mungkin ada yang mungkin dia tuh pengen ada yang mati dari keluarganya supaya dia ikut terkenal gitu, ikut famous, kaya, tapi ternyata nggak bisa. Hola netizen yang tercinta, Puji Anti Utami mendadak ramai jadi perbincangan netizen yang tercinta di media sosial. Puji dianggap kurang ramah lantaran tidak memberikan senyum saat disapa wartawan di pesta ulang tahun keponakannya Gala Sky. Gara-gara ini salah seorang wartawan lantas meluapkan kekesalannya dan meledek Puji sebagai artis jalur kematian. Video kalau wartawan tersebut meneriaki Puji dengan sebutan artis kematian pun viral di media sosial. Sontak kali ini menuai beragam komentar dari netizen yang terhormat. Senyumnya jadi artis kematian. Bisa apa baik-baik kan? Lalu gue bilang senyum apa senyum gue gituin ya. Alih-alih mengkritik Puji, netizen yang budiman justru serempak membela Puji. Mereka membela Puji dari hinaan wartawan yang menyebutnya sebagai artis kematian. Para netizen yang berbakti justru heran dengan wartawan yang mengatai Puji menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Mereka meradang dan balik mengkritik wartawan yang diduga adalah pria. Sebelumnya, Puji pernah mengungkapkan bahwa dirinya sakit hati saat disebut sebagai artis jalur kematian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, itu wartawan mulutnya gemes deh gue. Jadi gatal nih mulut gue. Coba Puji, Fadli, gimana itu tanggapannya buat wartawan yang songong, yang gak punya etika. Wartawan ya, kalau memang mereka itu bukan artis, lo ngapain nongkrongin dia di situ? Kalau memang lo tuh nyari makannya masih nyari dari berita-berita orang. Terus berita dari keluarga Haji Faisal itu selalu trending, selalu rame. Kalau lo masih nyari makan dari berita dia, ya mulut lo itu dijaga. Jangan asal sembarang omongan lo. Emangnya lo pikir mereka mau keluarganya itu meninggal? Dan sekarang dia sukses, itu mah udah rezekinya dia, karena dia ngurusin anak yatim. Udah tahu dia lagi acaranya mau mulai. Ya wajar lah kalau dia buru-buru. Dasar wartawan sih nggak punya etika. Nyari makan lo tuh masih nyari berita orang, tahu nggak? Ngegoreng-goreng berita orang. Jadi mulut lo tuh yang sopan. Gemes gue. Waduh, ada wartawan yang bilang artis kematian. Wah, kata-kata itu ditujukan untuk siapa ya? Dan kalian tahu, wartawan ini ada di acara ulang tahunnya Gala. Jadi mungkin, ya kalian tahu lah kira-kira siapa yang dituju. Emang artis? Darah senyum-senyumnya jadi artis? Artis kematian. Senyum apa? Senyum. Gimana menurut kalian? Cuy-cuyku, ini gimana nih? Tapi sebelumnya, kita juga harus fair gitu. Nggak semua wartawan kayak gini. Masih banyak kok wartawan yang sopan, wartawan yang bicaranya halus, wartawan yang pengertian, yang mengerti gitu. Ketika lu mencari uang dari artis, ya lu juga nggak harus menghujat artisnya juga kan. Ya walaupun lu pasti ada rasa kesel. Gue coba ada di posisi si abang wartawan nih ya. Ketika lu ingin mencari berita si artis gitu ya kan, ya kita semua tahu lah artis besar juga pasti karena media. Mungkin si abang wartawan berpikir seperti itu. Jadi ketika ada artis, lu pengen wawancara dan dia nggak ada senyumnya, nggak ada sapanya, pasti kesel. Cuma kata-kata artis kematian ini nih yang kenapa mesti keluar sih? Kenapa mesti sampai berkata seperti itu? Apa sih maksudnya? Etikanya di mana? Kalau emang kesel ya udah kesel aja, ngumpat aja. Tapi kan nggak harus lah bilang-bilang seperti itu. Nggak harus lah, nggak usah lah. Jadi hidup emang nggak selalu baik-baik aja ya. Tapi kan kita bisa menjaga diri kita, menjaga omongan kita agar selalu terdengar baik-baik aja. Bisa dong, bisa nahan sabar. Nahan sabar tuh emang sulit. Tapi ketika lu bisa nahan sabar, itu adalah level tertinggi yang lu punya.
lu bakal jadi sesuatu yang sangat dewasa. Artis kematian. Aduh, kenapa seperti itu sih? Ya kita nggak tahu yang dituju siapa ya. Di frame ini nih ada Fuji. Dan di atas juga yang jadi Thor tuh ada Ai, ada Fadli. Ini gue nggak tahu yang siapa yang dituju artis kematian ini atau orangnya nggak ada di frame. Bisa jadi kita nggak tahu siapa yang dituju sama si abang wartawan. Coba menilik dari sejarah yang sudah terjadi, kenapa akhirnya Fuji bisa menjadi artis atau Fadli juga bisa menjadi artis, atau ya walaupun sebenarnya kejadiannya itu Fadli udah sempet kok ikut iklan, ikut main film atau job fashion, banyak lah dia udah banyak. Orang-orang atau netizen pasti bakal berpikir kalau omongannya wartawan ini pasti tertuju ke Fuji atau ke Fadli. Tapi Fuji ketika datang senyum-senyum aja, mungkin Fadli kali ya dimaksud ya. Kita tahu kan masalahnya Fadli yang baru-baru ini apa. Apalagi ketika ini lagi acara bahagia tentang ponakannya Galang, tiba-tiba lu nanya ini sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya tiba-tiba lu nanya ini BK. Nah, ya langsung diam lah orang. Misalnya ya, kita belum tentu tuh, tapi misalnya gimana menurut kalian cuy? Cuma kata-kata artis kematian tuh, Bang, udah Bang, gue tahu kekuatan media itu seperti apa. Kita tahu kok wartawan-wartawan dan media-media ini yang mengangkat seseorang artis bisa menjadi besar namanya. Kita paham kok, kita paham. Cuma apa salahnya artis jaga attitude, wartawan juga bisa menjaga attitude-nya gitu. Gimana menurut kalian? Sikat. Bye. Gue agak kaget sama wartawan yang ngatain Fuji itu artis kematian. Sumpah kaget banget. Secara dia kan nyari makan dari ngeliput-ngeliput hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi bisa-bisa dia ngatain kayak gitu kemarin. Gak tahu ada masalah apa dengan pola pikirnya atau hatinya, atau karena dia iri. Mungkin ada yang mungkin dia tuh pengen ada yang mati dari keluarganya supaya dia ikut terkenal gitu, ikut famous, kaya. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi sampai hati ngomong kayak gitu ke keluarga Fuji. Itu tuh habis ngomong gitu jangan-jangan tuh masih ngelanjut ngeliput tuh, nyari cuan lagi. Gue dengarkan itu yang ngomong tuh abang-abang ya. Bang, aduh kalau kata gue sama bang, punya mulut kan. Mulut cowok rata-rata itu nggak segamplang itu ngomong kan. Mulut cowok itu kadang-kadang itu suka mikir dulu kalau ngomong. Tapi dia gampang banget ngomong kayak gitu. Kaget sumpah. Dari dulu ya kalau gue bilang, walaupun dia artis, karena ya nama dia tuh melejit pas lagi ada masa musibah itu menurut gue kan udah rezeki dia. Terus gak semua orang juga bisa setahan dan sebetah dia itu udah termasuk pilihan Allah. Coba sampai saat ini dia bisa kok progresnya makin tinggi, berprogres dia, walaupun banyak orang yang mengenal dia setelah kejadian itu. Tapi sebelum itu kita kan nggak tahu dia ngelakuin apa kan semasa hidupnya almarhum dan almarhumah. Si Fuji ini kan udah sering aktif ikut mereka. Mungkin aja semua yang sekarang dia dapatkan itu, kekayaannya, itu adalah hasil dari keikhlasan dan ketulusan dia sewaktu dia masih sama-sama mereka, waktu almarhum sama almarhumah ini masih hidup. Jadi ini itu hadiah untuk dia, dikasih sama Allah gitu. Harusnya orang cerdas itu mikir kayak gitu. Tapi kenapa ya wartawannya bisa mikir gitu? Oh iya, wartawan kan suka ngeliput hal-hal aneh kan, supaya mereka juga ikut bisa makan tuh hal-hal aneh, makan tuh dari mulut kotor lu. Teruntuk oknum wartawan yang mengatai artis kematian kepada Fuji dan keluarganya. Kok bisa seperti itu ya? Lucu Anda. Anda aja masih mencari nafkah dengan cari beritanya. Cari berita tentang Fuji dan keluarganya. Kalau mereka itu bisa seperti itu, ya karena mereka punya attitude yang baik. Ya enggak? Kamu sebagai wartawan seharusnya punya attitude yang baik. Tidak mengatai artis seperti itu. Kalau mereka boleh memilih, mereka itu pengennya hidup sederhana tapi keluarga mereka utuh begitu, dan tidak ingin terkenal jika kalau keluarga mereka itu meninggal seperti itu. Mengertilah Anda. Wartawan sekarang tuh pada kenapa sih guys? Saking ngebetnya pengen punya berita, pengen ngejar berita gitu ya, sampai menjadi troublemaker untuk artis itu sendiri guys. Banyak banget nih netizen yang menilai kalau wartawan sekarang itu tidak bisa menempatkan diri gitu loh, kayak lupa aja sama kode etik mereka gitu guys. Akhir-akhir ini wartawan itu lagi disorot banget nih sama netizen gitu loh guys, karena banyak banget nih kasus dengan artis gitu loh. Untuk yang pertama itu tuh Tiara Andini gitu kan. Baru-baru ini Tiara Andini itu tuh kayak menuliskan cuitan di sebuah threadnya gitu, kalau dia ini tuh merasa tidak nyaman dengan kelakuan wartawan gitu guys. Tiara Andini tuh menyebutkan kalau wartawan itu tuh nggak ada sopan santunnya sama sekali gitu guys. Dan untuk kasus yang kedua itu tuh baru aja terjadi gitu ya, yaitu Fuji. Fuji ini tuh dikatain loh guys sama wartawan. Ya kali masa seorang wartawan gitu ya ngatain artis gitu loh, kan kayak nggak make sense banget ya.
Harusnya kan nggak dilakuin gitu loh guys, walaupun sebenci-bencinya wartawan sama artis itu gitu kan, tapi kan dia punya kode etik gitu loh, dia membawa pekerjaannya gitu, dia membawa profesinya yaitu seorang wartawan yang mencari berita, tapi mencari beritanya harus yang benar gitu loh guys. Fuji ini tuh dikatain seleb kematian atau artis kematian gitu loh guys, gara-gara musibah yang menimpa kakaknya gitu kan. Belum selesai dengan kasusnya Fuji, ini terjadi lagi nih sama Ayu Ting Ting guys. Beberapa hari yang lalu kan sempat ada berita gitu loh, kalau ayah dari Bilqis ini tuh sempat mengeluarkan statement kalau dirinya ini tuh kangen sama anaknya yaitu Bilqis kan. Nggak tahu ini emang wartawan tuh ngebet banget atau gimana, dia ini tuh ketemu Ayu Ting Ting bareng sama Bilqis dan nanya langsung gitu tentang bagaimana tanggapan Ayu Ting Ting soal NG atau ayah Bilqis ini guys. Kan nggak sopan banget, ini tuh ada anak-anak gitu loh guys. Kan nggak enak banget ya kalau didengar sama Bilqis itu sendiri, yang kita tahu gitu loh Bilqis sama ayahnya ini tuh kan nggak akur gitu loh, belum akur gitu kan. Wartawan zaman sekarang tuh gimana sih, kayak nggak bisa gitu ya kamu tuh menempatkan diri gitu loh, kayak nggak tahu attitude gitu loh guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan like video ini karena aku bakal upload setiap hari video baru. Khususnya kamu, thank you and see you in this video. Bye bye.